Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Mereka menjumpai Maria dan Yusuf serta bayi yang sedang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Kemudian kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari, anak itu harus disunatkan dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum dikandung ibunya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Maria menyimpan semua hal itu di dalam hati dan merenungkannya. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan dan Bunda Maria. Kenapa ketika orang-orang lain heran saat para gembala berbicara tentang Yesus, Maria diam-diam saja. Ia menyimpan semuanya di dalam hati. Kenapa Maria tidak ikut heran? Jawabannya, karena ia telah memulai seluruh perjalanan hidupnya dengan prinsip fiat voluntas tua. Aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dan dia sudah tahu semua bahwa anak itu akan membuat orang heran dan kagum, maka ia tidak heran lagi. Dia sudah tahu, di hatinya dia sudah banyak pengetahuan tentang Yesus, karena roh Tuhan selalu berbicara di dalam dirinya. Tahun 2024 kita mulai dengan lembaran kosong, kan gitu kata Pak Adi semalam. Dan memang seperti itu. Kita tidak tahu apa yang sudah diisi di 2024. Karena kosong, maka semalam dalam refleksi penutupan dan pembukaan tahun, saya mengajak kita untuk mari kita isi kekosongan itu dengan apa rancangan dan rencana Tuhan untuk kita, dan berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Jadi lembaran kosong itu dibiarkan pertama diisi oleh Tuhan. Dengan sabda Allah kita tempatkan di dalam lembaran kosong itu, supaya sabda Allah itulah yang menjadi pelita dan pedoman langkah kita di tahun 2024. Itulah kenapa semalam saya mengajak kita untuk merenungkan Injil Yohanes tentang firman yang menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Yohanes 1:1. Bahwa sebelumnya dunia ini tidak punya apa-apa, tetapi karena Tuhan berfirman, maka ia punya sesuatu. Di kitab Kejadian kan jelas, ketika dunia belum berbentuk, gelap gulita ada di mana-mana, Tuhan berfirman. Firman Tuhan itulah yang membuat penciptaan, sehingga manusia itu berbentuk dan kisah penciptaan itu terjadi. Kalau Tuhan tidak bersabda, tidak ada karya penciptaan. Tidak ada cerita tentang hari pertama, hari kedua, dan hari ketiga sampai hari ketujuh.
Kan semua dari firman Tuhan. Maka seluruh hidup kita di tahun 2024 dibiarkan dengan Tuhan berbicara dulu, baru kita menjalani. Ya, saya rasa bagus dan beruntung mereka yang memulai tahun semalam, tahun ini dengan sabda Allah, mendengar sabda Allah dan merefleksikan. Berarti kita mengisi lembar kosong itu pertama dengan membiarkan Tuhan berbicara apa tentang hidup kita. Lebih bagus lagi ketika setelah itu kita memulai dengan Angelus bersama. Doa Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, dan kita bersama Bunda Maria mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Itu ungkapan pertama di tahun 2024. Nah, lebih sempurna lagi kalau kita membuka lembaran pertama tahun 2024 dengan misa seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kalau betul Katolik, mestinya dia merebut kesempatan hari pertama ini untuk betul dekat dengan Tuhan, apalagi Bunda Maria. Berkat Bunda Maria kita mendapatkan Yesus. Semalam kita bilang kalau kita mau berjalan bersama Yesus, maka harus kita tempatkan Yesus di hati. Atau juga dalam renungan hari Minggu Pesta Keluarga Kudus kemarin, kita menemukan ketika Yesus bertanya, untuk siapa aku dilahirkan? Aku lahir untukmu, ku tercipta untukmu, kita adalah satu. Jadi kalau mau berjalan, bersatulah dengan Yesus. Tetapi kesatuan dan perjalanan bersama Yesus lebih gampang dan mudah kalau kita berjalan bersama Bunda Maria, karena per Mariam ad Jesum. Bersama Bunda Maria kita sampai kepada Yesus. Dan definisi tentang anak malah terjadi kalau kita berjalan bersama Bunda Maria. Dalam bacaan kedua, Santo Paulus sangat bagus mengingatkan kita bahwa kita itu bukan hamba lagi, kita itu anak. Dan Bunda Maria lah yang membuat kita anak. Dalam perjanjian lama, definisi utusan Tuhan itu selalu disebut hamba, hamba Yahweh. Tetapi dengan Yesus masuk di perut Maria, hidup sebagai seorang anak selama 9 bulan di perut seorang ibu, maka dia dilahirkan sebagai seorang anak. Jadi bukan hamba lagi. Nah, kenapa kemudian kita gereja Katolik lebih suka disebut anak-anak Allah? Kalau teman-teman gereja lain kan sebut hamba Allah, hamba Allah. Santo Paulus memberikan sebuah perubahan status dalam bacaan kedua. Kita bukan lagi hamba, tetapi kita itu anak. Bapak Ibu bisa melihat sendiri status sebagai anak kalau dirawat oleh seorang ibu dan dirawat oleh seorang hamba atau babysitter. Sehebat-hebatnya babysitter menjaga anak kita, beda dengan seorang ibu, karena ia hasil dari ikatan batin dengan seorang ibu. Maka kedekatan dengan ibu itu sangat kuat walaupun punya babysitter. Kenapa kemudian anak-anak kita itu kalau bisa dirawat oleh ibunya? Karena ada sentuhan kasih yang berbeda, kasih yang sudah terhubung ketika dia sedang dikandung. Nah, itulah juga yang membuat Maria dengan Yesus itu sangat dekat, walaupun anak Allah tapi dekat sebagai seorang ibu. Kemudian kita lihat ketika Yesus hadir dalam pesta perkawinan di Kana dan Bunda Maria merasa dan melihat mereka kekurangan anggur, dia bilang, "Nak, mereka ini kehabisan anggur." Walaupun kesannya Yesus menolak dengan mengatakan, "Apalagi yang kau mau, Ibu? Saatku belum tiba." Tapi Bunda Maria karena punya kedekatan batin, dia tahu pasti Yesus akan melakukan. Maka dia minta kepada orang-orang, "Cedoklah air, taruh di tempayan-tempayan, isilah sampai penuh." Nah, begitu semua sudah diisi penuh, Yesus tidak menolak kan? Yesus mengubah air menjadi anggur. Sebuah contoh untuk kita bahwa kedekatan dengan Bunda Maria akan sangat membantu kita gampang menaklukkan hati Yesus. Per Mariam ad Jesum. Maka Bapak Ibu, kalau kita mau betul berjalan bersama Yesus sebagai Emmanuel, jangan lupa ibunya. Ibunya. Sama juga dengan kita. Ketika kita menjadi seorang anak yang merangkak dan mau berjalan, siapa orang pertama yang sangat memperhatikan? Ibu.
Nah, kita ini sedang merangkak untuk berjalan di tahun 2024. Mestinya kita harus datang kepada ibu kita, Bunda Maria. Bunda Maria ini bukan hanya sekedar ibu seorang manusia yang telah lahir di kandang seperti yang kita lihat, tapi dia ibu Tuhan. Dan itulah kenapa hari ini gereja menempatkan hari raya Maria Bunda Allah di tahun hari pertama setiap tahun dalam tahun liturgi. Jadi setiap tanggal 1 kita merayakan hari raya Santa Perawan Maria Bunda Allah untuk menunjukkan bahwa Maria itu bukan manusia biasa. Dia bukan ibu biasa. Dia ibu luar biasa karena dia mengandung seorang anak yang kemudian menjadi 100% anak Allah, 100% anak manusia. Nanti seperti yang saya bilang di bagian pengantar, boleh nonton di YouTube channelnya itu Bambang Nurseno. Dia sangat tahu baik tentang Bunda Maria dan dia sering mengeritik teman-teman yang tidak menghargai Bunda Maria. Nanti cari di bagian Maria itu Theotokos, ibu Tuhan. Dia punya penjelasan yang sangat bagus dan saya rasa kalau kita dengar juga baik supaya kita itu lebih dekat dengan Bunda Maria. Nah, Bunda Maria oleh karena Roh Kudus sudah mengandungi dia dan dia punya prinsip hidup, aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Ketika apapun peristiwa hidup yang dia alami, dia sudah lebih dahulu tahu di hatinya. Makanya dia tidak banyak memberontak. Jadi ketika ada hal-hal yang mungkin juga memilukan dan menyakiti hatinya, dia tidak memberontak. Seperti hari ini, dia diam saja. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, Simeon bilang anak ini akan menjadi pedang yang menghunus jiwamu. Dia diam-diam saja karena dia sudah lebih dahulu tahu di hati. Nah, Bapak Ibu, ada banyak peristiwa hidup yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi di 2024. Tapi kalau kita punya hati dekat dengan Tuhan, dekat dengan Bunda Maria, nanti kita diberikan alarm terlebih dahulu bahwa dia berbicara di dalam diri kita. Sesuatu itu pantas atau tidak kita ambil dan kita jalani. Itulah fungsi suara hati. Jadi kalau di hati ada Yesus yang sudah lahir, dan kalau kita punya hati yang terbuka terhadap sabda Allah dan kehendak Allah seperti Bunda Maria, sebenarnya tidak ada yang kita takutin di 2024. Pasti segala sesuatu akan terjadi dengan indah. Yang terpenting jangan memaksakan kehendak, biarkan kehendak Allah terjadi. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, kita adalah anak-anak Allah dalam Bunda Maria. Dan sebagai anak Allah, kita dianugerahi rahmat. Kita bukan lagi hamba. Berarti di hati Allah kita sudah ada tempat. Ingat kata Gus Dur ketika satu kali dia pergi Natal bersama. Dia bilang apa? Orang Kristen itu bagus Allahnya, disebut Bapa, dan pengikutnya anak. Yang lain ada yang panggil Om, yang lain ada yang panggil Allahu Akbar, tapi Kristen sebut Bapa. Dan kalau kita sebut Bapa itu Allah, mana mamanya? Inilah Bunda Maria, ibu kita, ibu Tuhan. Dan seorang anak baru bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik kalau hidup dalam pelukan Bapa dan Mama. Jadi Bunda Maria itu seperti Allah perempuan gitu, simbol kehadiran Allah dalam wajah seorang perempuan. Maka kenapa Gereja Katolik tidak pernah melepaskan Bunda Maria, dan kenapa kita perlu menjalani tahun ini bersama Bunda Maria? Hanya kalau kita berjalan bersama Bunda Maria, kita selalu didekap sebagai anak-anak putra-putri kesayangan Allah. Sebuah fenomen yang mungkin baik untuk kita maknai di awal tahun ini ketika KOR banyak anak-anak. Kenapa? Tadi waktu di pintu saya masuk, tahu nggak? Yang jadi tatib itu siapa? Nathan dan Sute, anak kecil dua di belakang itu. Nah, kemana yang besar-besar di tahun baru ini? Kemana? Tapi inilah cara Tuhan mengingatkan kita, jangan pernah mengabaikan anak-anak, dan kita itu anak-anak Allah dalam Bunda Maria. Kita bersyukur karena saya rasa Roh Tuhan yang menggerakkan bahwa misa tahun baru, misa hari raya Maria Bunda Allah, justru anak-anak lebih aktif daripada orang tua. Kita tidak tahu orang tua ini apakah mereka semalam terlalu banyak mete,
atau sudah capek. Tapi saya rasa ini adalah langkah awal yang perlu kita mulai dalam Tuhan bersama Bunda Maria. Akhirnya Bapak Ibu, untuk yang mencintai motor GP pasti tahu, start awal sangat menentukan kesuksesan seorang pembalap. Kita akan balap di tahun 2024. Startnya hari ini, tanggal 1. Ini sangat menentukan. Ketika kita sudah mulai mengawali langkah kita dalam Tuhan bersama Bunda Maria, kita tidak usah takut. Yang paling penting terus berjalan dalam keyakinan dan prinsip Bunda Maria. Fiat voluntas tua. Kita ini adalah hamba Tuhan, biarkan seluruh hidup di tahun 2024 berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak Allah. Semoga Tuhan memberkati dan Bunda Maria selalu mendoakan kita.